Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di dalam sentapan pada hari ini 3 Jun 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Akan tetapi engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini juga mengajukan kepada kita semua sebagai umat Allah berjalan bersama. Pertanyaan yang sama diajukan sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, bukan sekadar karena Petrus pernah menyangkalnya 3 kali, tapi pertama-tama karena pertanyaan Yesus itu sangat bermakna dan penting. Jawaban atas pertanyaan itu merupakan syarat untuk tugas kegembalaan yang diminta oleh Tuhan Yesus dari Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Bahasa kasih atau istilah kasih Petrus terhadap Yesus itu merupakan syarat utama untuk menggembalakan domba-dombanya. Maka itu seorang gembala harus punya sifat untuk mengasihi dan memiliki cinta kasih di dalam penggembalaannya. Demikian juga pertanyaan ini adalah untuk kita sebagai umat Ekaristi. Pengembalaan domba-domba tidak hanya dalam suatu kelompok,
tertentu atau community atau di dalam komisi, tetapi juga yang amat penting adalah pengembalaan dalam sebuah keluarga. Ia amat mencabar saudara-saudaraku yang terkasih. Keluarga kerap mengharapkan ayah sebagai figur gembala atau si ibu. Namun juga kebanyakan ayah dan ibu sukar menjadi figur gembala disebabkan banyak permasalahan dihadapi. Selebihnya anak-anak terbiar, dan karena disebabkan kecanggihan IT, yaitu handphone, kita melihat bagaimana handphone lah yang seolah-olah mempengaruhi dan mengembalakan anak-anak di zaman ini. Mereka lebih mengutamakan handphone daripada mendengar suara orang tua mereka. Amat sedih kalau kita renungkan sedalam-dalamnya, karena seolah-olah tidak ada gembala di dalam keluarga itu. Oleh yang demikian, marilah kita berusaha lagi bagaimana kita dapat mengembalakan keluarga kita di zaman ini, agar anak-anak tidak mempunyai jiwa yang kosong, keluarga tidak amburadul, dan tidak menjauhkan diri dari gereja. Semoga Roh Kudus selalu membimbing kita sebagai umat Allah dan diberi pencerahan untuk terus menjadi gembala-gembala yang sederhana serta rendah hati, dan mau menuntun sesama dalam semangat cinta kasih ilahi. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kepadamu kami haturkan rasa syukur kami karena Engkau lebih dulu telah mengembalakan kami sebagai domba-dombamu. Berilah kami kekuatan dan keberanian, agar kami juga dapat mengembalakan domba-domba, yaitu keluarga kami sendiri, dengan cinta kasih sejati yang penuh dengan kepercayaan pada Tuhan. Dan semoga dengan kekuatan inilah kami dapat melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.